Fabio Quartararo gagal juara di Silverstone, Yamaha investigasi penyebab kerusakan M1. Ini pukulan berat. Silverstone, Inggris, harapan besar Yamaha untuk meraih kemenangan perdana musim ini melalui Fabio Quartararo kandas dengan cara yang menyakitkan. Balapan utama MotoGP 2025 di sirkuit Silverstone yang penuh drama dan emosi justru berubah menjadi momen memilukan bagi sang juara dunia 2021. Quartararo, yang mengawali balapan dari posisi pole dan tampil dominan hampir sepanjang race, harus menyudahi perlombaan lebih awal karena kendala teknis yang menimpa YZR M1 miliknya. Sebuah akhir yang tragis dari perjuangan yang nyaris sempurna. Sejak akhir pekan dimulai, aura kebangkitan Yamaha sudah terasa. Di sesi kualifikasi, Fabio tampil luar biasa dan merebut pole position dengan catatan waktu yang mengesankan. Performa motor Yamaha terlihat jauh lebih stabil dan cepat dibandingkan seri-seri sebelumnya. Hal ini membuat publik, khususnya para penggemar Yamaha, kembali berharap, mungkin inilah momen kembalinya sang El Diablo ke puncak podium. Balapan utama yang digelar di bawah kondisi cuaca mendung itu langsung diwarnai dengan kekacauan sejak awal. Setelah lampu start padam, beberapa pembalap mengalami insiden, termasuk Alex Marquez yang terjatuh di tikungan awal. Namun puncak drama terjadi ketika Marc Marquez, yang sempat memimpin balapan, mengalami crash spektakuler di tikungan ke-16. Insiden ini memaksa race direction mengibarkan bendera merah, red flag, dan menghentikan balapan sementara. Suasana menjadi tegang di padek semua tim, termasuk Yamaha, yang harus bersiap untuk restart. Saat balapan diulang dengan 19 lap tersisa, Fabio Quartararo kembali menunjukkan performa luar biasa. Dari posisi terdepan, ia langsung melesat, menyalip Francesco Bagnaia dan memimpin balapan. Kecepatan Fabio terlihat tak tertandingi. Setiap lap yang dijalani memperlebar jaraknya dari para rival. Akselerasi ZR M1 tampak solid, dan Fabio terlihat sangat nyaman di atas motornya. Ia nyaris seperti berlari sendirian di depan, tanpa tekanan berarti dari siapapun. Podium pertama, bahkan kemenangan mutlak, tampaknya tinggal menunggu waktu. Namun semua harapan itu seketika runtuh di 5 lap terakhir. Ketika balapan tinggal menghitung menit, Quartararo tiba-tiba memperlambat motornya. Dari layar monitor, terlihat kecepatan Fabio menurun drastis di lintasan lurus. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangan, tanda ada masalah. Kamera menyorot wajahnya yang tampak frustrasi dan tak percaya. Di pedok Yamaha, ekspresi para mekanik berubah cemas, bahkan nyaris panik. Fabio akhirnya menepikan motor dan masuk ke pit. Balapan pun berakhir lebih awal bagi pembalap asal Prancis itu. Dari mimpi juara menjadi kenyataan pahit, DNF, did not finish. Semua mimpi tentang kebangkitan Yamaha dan kemenangan perdana musim ini buyar seketika. Usai balapan, suasana di garasi Yamaha sangat muram. Quartararo terlihat duduk diam, menunduk lama, sebelum akhirnya masuk ke ruangan tim. Belum ada pernyataan langsung darinya, namun dari bahasa tubuhnya, kekecewaan itu jelas terasa. Ia telah memberikan segalanya di lintasan, hanya untuk dihentikan oleh sesuatu yang tak bisa ia kendalikan, masalah teknis. Bos Yamaha Racing, Paolo Pavesio, segera angkat bicara. Dengan nada tegas namun tetap menunjukkan kekecewaan, ia menyampaikan bahwa tim langsung membuka investigasi penuh terhadap YZR M1 milik Quartararo. Kami sangat terpukul. Fabio sedang dalam performa terbaiknya. Motornya bekerja sempurna di awal, dan tiba-tiba mengalami masalah. Kami belum tahu detailnya, tapi kami tidak akan tinggal diam. Investigasi penuh sedang dilakukan, dan kami akan mencari tahu penyebab pasti kerusakan ini, ujar Pavesio kepada media setelah balapan. Menurutnya, momen ini harus menjadi pembelajaran keras. Kami tahu Fabio sudah sangat menderita musim lalu. Hari ini, ia pantas menang. Ia melakukan segalanya dengan sempurna. Tapi motor kami mengecewakannya. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, lanjutnya. Kegagalan di Silverstone menjadi pukulan telak bagi Yamaha. Di saat semua pihak mulai percaya bahwa mereka telah menemukan arah yang tepat, kenyataan justru menunjukkan sebaliknya. Untuk Fabio Quartararo, ini adalah momen yang harus ditelan dengan pahit. Ia tidak hanya kehilangan kemenangan, tapi juga kehilangan momentum penting untuk mengangkat kembali moral timnya. Balapan ini menegaskan satu hal, di MotoGP, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Dan bagi Quartararo serta Yamaha, pekerjaan rumah mereka belum selesai. Mereka harus kembali ke meja kerja, memperbaiki, dan berjanji bahwa tragedi seperti di Silverstone tidak akan terulang lagi.
Fabio Quartararo tercepat kedua di Silverstone. Yamaha optimis menuju persaingan. Langit Silverstone kembali menggantung harapan. Di sirkuit legendaris yang kerap menghadirkan drama dan kejutan, sesi praktik MotoGP Inggris 2025 menjadi ajang kebangkitan bagi Yamaha. Fabio Quartararo, pembalap andalan Monster Energy Yamaha, membuat kejutan besar dengan finish sebagai yang tercepat kedua. Sebuah torehan yang bukan hanya penting di atas kertas, tapi menjadi simbol kebangkitan tim yang sempat terpuruk dalam bayang-bayang dominasi Ducati. Praktik kali ini memang berjalan menegangkan. Banyak yang memprediksi Ducati akan kembali tampil superior, namun kenyataan di lintasan menceritakan kisah berbeda. Alex Marquez dari Gresini Ducati memang tampil luar biasa dan menorehkan waktu tercepat, tapi perhatian banyak mata tertuju pada Quartararo. Dengan gaya balap agresif yang khas, ia menari di atas lintasan Silverstone dan mencatatkan waktu hanya terpaut tipis dari Alex. Kecepatan dan konsistensinya menyulut semangat baru di garasi Yamaha. Lebih dari sekadar hasil, penampilan Quartararo kali ini menyiratkan sebuah pesan kuat, Yamaha belum habis. Bahkan ketika banyak yang menganggap mereka telah tertinggal dalam pengembangan mesin dan aerodinamika, Quartararo datang dengan performa yang membalikan anggapan itu. Dukungan penuh dari tim teknis dan kerja keras selama libur musim panas tampaknya mulai menunjukkan hasil nyata. Tak hanya Quartararo yang bersinar. Jack Miller, meski kini membela tim satelit Prima Pramac Racing, juga tampil mengejutkan dengan finish di posisi ketiga. Kecepatan Miller menambah semarak persaingan dan menegaskan bahwa pertarungan menuju puncak musim ini akan sangat terbuka. Namun bagi Yamaha, sorotan utama tetap tertuju pada Quartararo. Bos Yamaha, Massimo Meregali, tampak sumringah di pedok. Ia tidak menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa anak buahnya. Kami tahu kami bekerja dalam diam, dan hari ini kami mulai melihat hasilnya. Fabio tampil seperti juara dunia yang lapar kemenangan. Ini sangat penting, bukan hanya untuk klasemen, tetapi juga untuk moral seluruh tim, ujar Meregali. Baginya, hasil ini lebih dari sekadar angka di papan waktu. Ini adalah simbol perlawanan terhadap dominasi Ducati yang selama 2 musim terakhir begitu kuat. Yamaha telah bekerja keras mengembangkan mesin yang lebih kompetitif, serta memperbaiki kelemahan di area traksi dan top speed. Hasil di Silverstone ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah tersebut mulai membuahkan hasil nyata. Yang membuat momen ini lebih emosional adalah kenyataan bahwa musim ini adalah salah satu musim tersulit bagi Quartararo. Di tengah rumor kepindahan, tekanan media, dan hasil yang tidak konsisten, ia tetap mampu menjaga fokus dan menjawab semuanya di lintasan. Saya hanya ingin menikmati motor ini lagi, dan hari ini saya benar-benar menikmatinya, ujar Quartararo dengan senyum lega. Sesi praktik MotoGP Inggris 2025 ini bisa jadi titik balik bagi Yamaha. Setelah berbulan-bulan menjadi tim pengejar, mereka kini tampak siap untuk kembali bersaing di garis depan. Persaingan dengan Ducati tetap menjadi tantangan besar, namun dengan kecepatan yang ditunjukkan Quartararo, serta semangat baru yang mengalir di pedok, bukan tidak mungkin Yamaha kembali menjadi penantang gelar juara dunia. Akhir pekan di Silverstone belum berakhir, tapi sinyalnya sudah jelas. Yamaha datang bukan sekadar ikut serta, mereka datang untuk bertarung. Fabio Quartararo telah menyalakan kembali api harapan, dan seluruh dunia kini menanti, apakah ini benar-benar awal dari kebangkitan besar sang juara dari Iwata. Mengguncang MotoGP, Pecco Bagnaia akan tinggalkan Ducati dan gabung ke Yamaha. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh rumor yang mencengangkan. Francesco Pecco Bagnaia, juara dunia 2 kali yang selama ini menjadi ikon pabrikan Ducati, dikabarkan tengah bersiap untuk mengambil langkah besar dalam karirnya. Rumornya, sang juara asal Italia itu akan meninggalkan Ducati Lenovo Team di akhir musim 2025 dan bergabung dengan Monster Energy Yamaha MotoGP, tim yang tengah berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Kabar mengejutkan ini pertama kali mencuat dari sejumlah media terkemuka di Italia yang menyebut bahwa proses negosiasi antara Yamaha dan perwakilan Bagnaia telah berlangsung sejak awal tahun. Bahkan, disebutkan bahwa proses ini sudah memasuki tahap yang sangat serius. Yamaha disebut-sebut siap menawarkan kontrak bernilai fantastis, jauh melebihi nilai kontrak Bagnaia saat ini bersama Ducati. Bagi banyak penggemar MotoGP, kabar ini terasa seperti petir di siang bolong. Bagnaia bukan sekadar pembalap bagi Ducati, ia adalah simbol dari kebangkitan pabrikan asal Bologna itu. Sejak promosi ke tim pabrikan pada 2021, Pecco telah mencatatkan sejarah, termasuk merebut gelar juara dunia secara back-to-back pada 2022 dan 2023.
Ia membawa kembali kejayaan Ducati yang terakhir kali diraih oleh Casey Stoner pada 2007. Namun, musim 2025 berjalan tidak semulus harapan. Dominasi Marc Marquez yang kini menjadi rekan setimnya justru membuat sorotan terhadap Bagnaia semakin tajam. Di tengah tekanan performa dan persaingan internal yang sengit, rumor kepergiannya pun muncul sebagai bentuk reaksi atas situasi yang mulai tidak menguntungkan bagi dirinya di dalam garasi merah Ducati. Di sisi lain, Yamaha memang sedang mencari penyelamat. Setelah kehilangan arah sejak era keemasan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, pabrikan asal Iwata itu tertinggal dari Ducati, KTM, dan Aprilia dalam pengembangan motor. Fabio Quartararo yang sempat memberi angin segar dengan gelar 2021 pun kini kesulitan konsisten di papan atas. Menggait Bagnaia bisa menjadi strategi kebangkitan Yamaha yang paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Pabrikan ini membutuhkan seorang juara, tidak hanya untuk meraih hasil di lintasan, tapi juga untuk menjadi pusat arah pengembangan motor. Dan Pecco, dengan gaya balapnya yang presisi, kemampuannya membaca balapan, serta latar belakang teknis yang kuat, dianggap sebagai sosok ideal untuk misi tersebut. Kabar ini pun memancing beragam reaksi dari para pengamat dan fans. Sebagian menganggap langkah ini terlalu berani bagi Bagnaia, mengingat performa Yamaha yang belum stabil. Namun sebagian lainnya melihat ini sebagai pembuktian karakter sang juara, bahwa Pecco tidak takut menghadapi tantangan baru demi membangun sejarah di tempat berbeda. Jika kabar ini benar, maka MotoGP 2026 akan memasuki babak baru yang penuh dinamika. Pecco Bagnaia bersama Yamaha akan menjadi kombinasi yang sangat menarik. Akankah ini menjadi langkah yang benar untuk mengembalikan kejayaan Yamaha? Ataukah justru perjudian yang bisa mengorbankan karir sang juara? Satu hal yang pasti, rumor ini menambah panas bursa transfer pembalap MotoGP yang kini sudah memasuki fase kritis. Dengan masa depan yang belum pasti, baik Ducati maupun Yamaha tentu akan bergerak cepat. Dan publik MotoGP kini hanya bisa menanti, sambil terus berspekulasi, apakah Pecco akan tetap bertahan sebagai ikon Ducati, atau memulai babak baru sebagai pemimpin kebangkitan Yamaha. Kebangkitan Fabio Quartararo, Marquez tak khawatir, justru bangga sang juara dunia kembali ke papan atas. Di tengah dominasi Ducati yang begitu kuat musim ini, satu nama perlahan mulai mencuri perhatian kembali, Fabio Quartararo. Pembalap asal Prancis yang sempat redup dalam 2 musim terakhir itu, akhirnya menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di MotoGP 2025. Performa yang ia tunjukkan belakangan ini menjadi secerca harapan bagi tim Yamaha, sekaligus mengingatkan dunia bahwa sang juara dunia 2021 belum habis. Setelah masa-masa sulit bersama Yamaha YZR-M1 yang kerap kali tertinggal dalam hal performa, Quartararo akhirnya mampu mempersembahkan momen manis di hadapan publik. Ia mencetak hasil impresif di GP Spanyol dengan finish di posisi kedua. Momen itu bukan hanya sekadar podium, itu adalah simbol kebangkitan, perjuangan panjang yang mulai menampakkan hasil. Tak berhenti di situ, di GP Prancis, balapan kandangnya, Fabio bahkan berhasil merebut pole position. Sirkuit Le Mans bergemuruh menyambut catatan waktunya yang luar biasa. Meski pada balapan utama ia harus menyudahi perjuangan lebih awal akibat terjatuh, semangat dan potensi yang diperlihatkannya seakan menghidupkan kembali atmosfer persaingan lintas pabrikan. Melihat kebangkitan itu, Marc Marquez, pemimpin klasemen sementara dan rival utama dalam perebutan gelar musim ini, justru tidak menunjukkan kekhawatiran. Alih-alih merasa terancam, Marquez malah menyambut positif kembalinya Quartararo ke barisan depan. Sebagai pembalap bermental juara dan ikon MotoGP, Marquez memahami bahwa olahraga ini bukan hanya soal siapa tercepat, tetapi juga soal bagaimana membuat persaingan semakin menarik dan berwarna. Ini kabar baik untuk kejuaraan, ujar Marquez. Saya ingin juga Ducati tetap mendominasi. Namun untuk kejuaraan secara keseluruhan, akan jauh lebih baik jika kita melihat podium diisi oleh berbagai pabrikan dan pembalap besar seperti Fabio, seorang juara dunia, seorang superstar. Marquez menambahkan, kehadiran Fabio di depan membuat olahraga kami lebih besar, lebih menarik. Saya senang dia kembali berada di posisi ini. Mungkin di balapan lain dia akan menghadapi lebih banyak kesulitan, tapi di Jerez dan di sini dia sangat cepat. Kata-kata Marquez bukan basa-basi. Seorang juara sejati selalu menghormati rival yang gigih. Ia tahu, persaingan sesungguhnya justru akan melahirkan pertunjukan terbaik. Marquez tidak gentar, ia justru menyambut tantangan itu dengan semangat kompetisi yang tinggi. Sementara itu, perjalanan Quartararo belum usai. Konsistensi masih menjadi tantangan besar. Seperti yang diketahui, MotoGP adalah dunia yang keras. Setiap trek membawa karakter yang berbeda.
Satu pekan bisa menjadi pahlawan, pekan berikutnya bisa jadi musuh yang kejam. Namun, bagi Fabio, 2 seri terakhir sudah cukup membuktikan bahwa ia belum menyerah. Ia masih punya gairah, masih punya taji, dan Yamaha masih punya secercah harapan. Kebangkitan ini juga menjadi pengingat bahwa kejayaan tidak pernah dibangun dalam semalam. Fabio Quartararo tengah menjalani proses yang panjang dan menyakitkan. Tapi kini, ia sudah kembali berdiri, dan siapa tahu, bukan tidak mungkin suatu saat ia akan kembali berdiri di puncak dunia. Musim masih panjang, dan sorotan kini tidak hanya tertuju pada Marquez, Bagnaia, atau Acosta. Fabio Quartararo, sang juara dunia yang sempat tenggelam, kini perlahan kembali ke permukaan. Dan seperti kata Marquez, dunia MotoGP akan menjadi lebih besar dan lebih megah jika ia kembali menjadi bagian dari pertarungan besar di papan atas.